Halo semuanya, jadi di sini saya akan membagikan sebuah materi tentang AES atau Advanced Encryption Standard. Nah, di video ini kami akan menjelaskan apa itu AES, sejarahnya, dan juga algoritma dan strukturnya. Dan juga kami akan mencoba untuk menyelesaikan tahap-tahap enkripsi pada AES. Jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Iputu Anana Asgaiguna. Yang kedua ada Putu Agus Artawiguna. Yang ketiga ada Anak Agung Dharma Yogandara. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu AES. AES atau Advanced Encryption Standard adalah algoritma kriptografi yang digunakan untuk mengamankan data dengan cara mengenkripsi dan mendekripsi informasi agar tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, AES itu termasuk algoritma enkripsi simetris, yaitu menggunakan satu kunci yang sama untuk proses enkripsi dan dekripsi. Algoritma ini dikenal memiliki tingkat keamanan yang tinggi serta proses yang cepat, sehingga banyak digunakan dalam berbagai sistem keamanan digital seperti jaringan WiFi, situs web dengan protokol HTTPS, aplikasi perbankan, dan perlindungan data pada file maupun perangkat penyimpanan. Nama saya Agung Yoga, saya akan menjelaskan tentang AES. Apa itu AES? AES adalah standar enkripsi data simetris yang sangat aman dan efisien. Digunakan secara global untuk melindungi informasi sensitif dan mengenkripsi data menjadi format kode yang hanya bisa dibaca dengan kunci enkripsi yang sama untuk enkripsi dan deskripsi. Dan ada juga sejarah AES. AES muncul sebagai pengganti DES yang dianggap tidak lagi aman karena perkembangan teknologi. Pada tahun 1997, NIST mengadakan kompetensi terbuka untuk mencari algoritma enkripsi baru dengan tingkat keamanan dan efisien tinggi. Dari berbagai kandidat, algoritma Ridgel yang dikembangkan oleh Joan Diamond dan Vince Ridman terpilih sebagai pemenang. Pada tahun 2001 resmi ditetapkan sebagai standar enkripsi melalui BIP 9197. Sejak saat itu, AES digunakan secara luas di seluruh dunia untuk mengamankan data seperti pada WiFi, digit perbankan. Dan ada juga struktur AES. Struktur AES adalah algoritma cipherblok simetris yang memproses data 128 bit dalam blok menggunakan kunci 128, 192 atau 256 bit dan terdiri dari serangkai putaran dengan transformasi utama, subbites, cipros, microns, dan hierarchy. Setelah tahap key expression awal serta hierarchy di putaran akhir tanpa mixclons. Algoritma AES. Algoritma AES adalah standar enkripsi simetris global yang aman dan efisien. Mengenkripsikan data 128 bit dalam blok menggunakan kunci 128, 192 dan 256 bit. Menggunakan DES. Cara kerjanya melalui serangkai putaran yang kompleks, penggeseran baris, pencampuran kolom, penambahan kunci rode. Untuk mengubah teks biasa menjadi teks sandi dan sebaliknya, yang digunakan di berbagai aplikasi seperti VPN, pengelola sandi, dan ekspresi enkripsi file. Dan cara penyelesaiannya, 3 tabel untuk proses enkripsi: SBox,
ASCII table. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu Ananas Kaiguna. Jadi pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan tentang struktur dari AES dan algoritmanya. Struktur dan algoritmanya akan saya jelaskan pada slide Canva berikut. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang struktur AES. Struktur AES adalah algoritma superblok simetris yang memproses data 128 bit dalam blok menggunakan kunci 128, 192 atau 256 bit. Dan kita bisa lihat pada gambar di samping ini. Gambar di samping ini merupakan struktur AES yang memiliki nilai 128 bit. Nah, pada bagian atasnya terdapat yang namanya plaintext dan key. Plaintext dan key ini memiliki 16 byte dan 128 bit. Dalam 1 byte memiliki nilai 188 bit. Nah, tujuannya adalah mengubah plaintext ini menjadi ciphertext. Sebelum mengubah plaintext ini menjadi ciphertext, kita harus melewati beberapa tahapan. Nah, tahapan pertama yaitu mengubah plaintext dan key ini menjadi yang namanya input array state. Setelah mengubahnya menjadi input array state, kita akan melakukan operasi XOR antara plaintext dan key. Setelah melakukan XOR, kita akan mendapatkan yang namanya sebuah blok baru. Blok baru ini kita akan gunakan untuk lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu round 1. Round 1 ini kita memiliki 4 transformasi, diantaranya yaitu subbyte, shift-row, mix column, dan etron key. Dalam round 1 ini kita akan mengulangnya sebanyak 9 kali putaran. Setelah 9 kali putaran, kita akan masuk ke putaran selanjutnya, yaitu putaran 10. Nah, putaran 10 ini kita hanya menggunakan 3 transformasi. Yang pertama adalah subbyte, shift-row, dan etron key. Setelah melakukan 10 putaran, kita akan mendapatkan hasilnya yang berupa final state. Nah, final state ini kita akan gunakan sebagai ciphertext. Sekian dari struktur AES, kita akan lanjut ke algoritmanya. Nah, pada algoritma AES ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengubah plaintext menjadi ciphertext. Pertama, pada putaran awal kita akan melakukan yang namanya operasi XOR antara plaintext dan key. Setelah melakukan XOR, kita akan mendapatkan hasilnya. Hasilnya kita akan enkripsi ke putaran selanjutnya menggunakan 4 transformasi. 4 transformasi tersebut diantaranya adalah subbyte menggunakan tabel Xbox. Yang kedua adalah shift-row, yaitu pergeseran antara array state. Yang ketiga ada mix column, yaitu mengacak data dari array state. Yang keempat ada etron key, yaitu mengeksporkan antara hasil yang kita dapatkan sebelumnya ke round key. Nah, pada putaran ini kita akan mengulangnya sebanyak 9 kali putaran. Nah, putaran selanjutnya adalah putaran ke-10. Putaran ke-10 ini kita hanya akan kita akan melakukan hanya 3 transformasi. 3 transformasi tersebut adalah subbyte, shift-row, dan etron key. Nah, putaran terakhir ini kita akan mendapatkan hasilnya yang berupa array state terakhir. Array state terakhir ini kita akan ubah menjadi ciphertext. Sekian dari algoritma AES kali ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan melakukan praktek penyelesaian soal dari plaintext yang akan kita ubah ke ciphertext. Baik, saya akan coba untuk mempraktikkan tahap-tahapan untuk proses enkripsi. Pertama yang kita perlukan adalah tabel untuk proses enkripsi. Yang pertama ada tabel Xbox, yang kedua ada tabel ASCII table, dan yang ketiga ada tabel the content of the record. Nah, ini adalah plaintext dan key yang akan kita gunakan untuk proses enkripsi. Plaintext ini adalah gabungan dari
semua anggota kelompok, dan K ini adalah kalimat yang sudah ditentukan oleh dosen. Untuk plaintext dan K ini memiliki 16 byte dan 128 bit. Plaintext ini akan kita ubah nantinya menjadi bilangan heksadesimal dan akan kita masukkan ke dalam yang namanya input array state untuk proses mengekskorkan antara plaintext dan K. Nah, ini adalah plaintext yang sudah saya ubah menjadi bilangan heksadesimal dan saya masukkan ke dalam input array state. Dan juga K-nya sudah saya ubah juga ke bilangan heksadesimal dan dimasukkan juga ke dalam input array state. Setelah itu, blok yang tadi sudah kita ubah menjadi bilangan heksadesimal dan dimasukkan ke input array state akan kita XOR-kan dan hingga mendapatkan hasilnya. Cara XOR-kannya adalah dengan mengubah bilangan heksadesimal tersebut menjadi bilangan biner. Contohnya, kita akan ambil yang pertama, yaitu part 1 di-XOR-kan dengan part A. Akan mendapatkan hasilnya yang disebut 0B. Hasilnya adalah bilangan heksadesimal dan akan dimasukkan pada blok pertama pada blok input array state. Kita akan masuk ke pembangkitan kunci. Jadi pembangkitan kunci ini sangat penting untuk nantinya kita akan mengenkripsi dari plaintext menjadi ciphertext. Nah, yang pertama yang perlukan adalah yaitu cipher K yang telah tadi kita tentukan di awal. Nah, ini adalah cipher K yang nanti kita gunakan untuk pemanggilan kunci yang kita letakkan pada round 0. Jadi kita di sini memiliki beberapa blok-blok yang belum terisi yang akan nanti kita isi dari round 1 sampai round 10. Nah, cara untuk mengisinya adalah sebagai berikut. Jadi, satu blok ini kita dapat bedakan antara kolom 1 dan kolom 2 sampai 4. Kolom 1 ini kita bisa cari dengan cara yaitu yang pertama kita bisa memutar kunci atau memutar nilai-nilai yang terdapat pada W1. W1 yang kita maksud di sini adalah yang ini, 41, 53, 5E dan 42. Setelah diputar akan menjadi seperti ini, yaitu 53, 5E, 42 dan 41. Nah, memutarnya ini kita bisa dilakukan dengan cara menaikkan satu blok nilai pada W1 ini. Contohnya 53 berpindah ke atas, 5E berpindah ke atas satu blok, dan 42 berpindah satu blok ke atas. Begitu juga 41 akan berpindah ke bawah karena tidak ada blok di atasnya. Setelah melakukan perputaran nilai, kita akan masuk ke tahap yang namanya subbyte. Subbyte ini dilakukan dengan menggunakan tabel Xbox. Contohnya yaitu kita akan mengambil di sini contohnya pada nilai 53 ini. Kita bisa cari yaitu 5 dan 3 dan hasilnya ED. Begitu juga seterusnya, 5E menjadi 58, 42 menjadi 2C dan 41 menjadi 83. Setelah melakukan subbyte, kita akan XOR-kan dengan yang namanya wmin4 dan the content of the recon table. Nah, W4 di sini yang kita maksud adalah part A, part 1, 52 dan part 9. Nah, cara untuk mengekskorkannya adalah dengan cara begini. Kita akan mengubah terlebih dahulu bilangan heksadesimal ini menjadi bilangan biner seperti contohnya di atas, sehingga mendapatkan hasilnya. Pada XOR-kan akan mendapatkan itu bilangan biner ini. Nah, bilangan biner ini nanti kita akan ubah juga menjadi bilangan heksadesimal.
Nah, kita akan mendapatkan hasilnya dan kita taruh di dalam kolom 1 ini. Nah, untuk pekerjaan kolom 2 sampai kolom 4 ini berbeda dengan kolom 1 dengan cara mengeksporkan antara W-1 dan W-4. W-1 yang kita maksud di sini adalah hasil yang tadi kita telah selesaikan, yaitu part 6, 19, 7E dan CA. Kenapa ini disebut WI-1? Karena posisi WI telah tergeser keberadaannya dari sini ke sini, berpindah hanya satu blok. Kita dapat hitung dari sini WI-1, WI-2, WI-3 dan WI-4. Nah, WI-4 ini kita akan eksporkan dengan WI-1 ini hingga mendapatkan hasilnya, yaitu EB, 5E, 3F dan 84. Nah, setelah tadi kita mendapatkan hasil dari menjumlahkan kolom 2, kita akan menjumlahkan kolom 4 dan kolom 3 dengan cara yang tadi kita lakukan untuk mencari kolom 2, yaitu kita eksporkan antara WI-1 dan WI-4. Setelah menyelesaikan satu blok ini, kita akan lanjut ke blok selanjutnya seperti round 2, round 3, round 4 sampai round ke-10 dengan cara yang sama untuk kita mencari round 1 tadi. Sekian penjelasan dari penggunaan kunci. Kita akan masuk ke tahap enkripsi selanjutnya. Oke, kita akan melanjutkan ke tahap enkripsi selanjutnya dari enkripsi plain text ke ciphertext. Nah, transformasi yang pertama yang akan kita lakukan adalah subbyte. Subbyte adalah transformasi yang menggunakan tabel Xbox. Jadi kita di sini mempunyai blok ini yang tadi kita dapatkan dari hasil mengeksplorkan antara plain text dan key. Cara untuk men-subbyte blok ini adalah sebagai berikut. Misalnya kita akan mengambil bilangan pertama, yaitu 0B. Kita akan cari pada Xbox yaitu 0 dan B. Kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 2B. Begitu pula seterusnya, 0F menjadi 76, 13 jadi 7D, dan 07 jadi C5, dan lanjut sampai semua blok ini transformasi ke subbyte. Setelah subbyte ini dilakukan, kita akan lanjutkan ke transformasi tahap kedua, yaitu shift-row. Jadi shift-row ini adalah penggeseran pada blok, itu menggeserkan nilai pada blok. Jadi kita akan menggeserkan nilai-nilai yang terdapat blok ini secara bertahap dari 0 sampai 3 geseran. Nah, pada baris pertama ini kita akan geser sebanyak 0, baris kedua ini kita akan geser sebanyak 1 kali, baris ketiga ini kita akan geser sebanyak 2 kali, dan baris keempat ini kita akan geser sebanyak 3 kali. Nah, kita akan mulai dari baris pertama dulu. Karena pergeserannya 0, jadi baris pertama ini tidak terjadi perubahan, yaitu tetap sama. Nah, baris kedua ini kita akan geser sebanyak 1 blok. 76 nya akan berada pada paling kanan pada blok. Begitu seterusnya, yaitu baris ketiga dan baris keempat berpindah 2 blok dan 3 blok. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan hasilnya. Setelah tahap shift-row ini, kita akan lanjutkan ke tahap ketiga, yaitu mix column. Jadi mix column ini adalah suatu operasi di mana kita akan mengalihkan bilangan matriks ini kepada blok yang tadi kita telah lakukan transformasi shift-row. Cara untuk mengalihkannya adalah dengan cara sebagai berikut. Jadi satu buah nilai ini kita akan kalikan dengan bilangan matriks ini, paling
paling atas ini. Nah, contohnya 2 dikali 2B diekstrokan dengan 0,3 kali 6F diekstrokan dengan 0,1 kali 9C dan diekstrokan lagi dengan 0,1 dikali C5 dan hingga mendapatkan hasilnya BE. Begitu pula seterusnya. Untuk mencari 6F ini kita akan kalikan juga dengan bilangan matriks yang berada pada baris kedua ini, yaitu 0,1 dikali 2B, 0,2 dikali 6F, 0,3 dikali 9C, dan 0,1 dikali C5. Nah, untuk mencari satu buah nilai ini kita perlu mengalihkan satu baris bilangan matrik ini hingga mendapatkan hasilnya yang akan kita gunakan untuk blok ini. Nah, ini adalah blok yang kita telah kalikan tadi dengan bilangan matriks hingga mendapatkan hasilnya, yaitu blok ini. Setelah melakukan mix kolom, kita akan masuk ke tahap keempat, yaitu add round key. Jadi add round key ini kita mengeksporkan antara hasil yang tadi kita dapatkan dari mix kolom dengan hasil yang kita tadi dapatkan dari pemegahan kunci. Contohnya, pemegahan kunci yang kita ambil di sini adalah pemegahan kunci dari round 1. Kenapa ini menggunakan kunci dari round 1? Karena ini adalah pengulangan tahap ke-1. Jadi kita perlu mengulang operasi-operasi tadi dari subbyte, cipro, mix kolom sebanyak dan add round key sebanyak 9 kali. Jadi kita akan menggunakan kunci dari round 1 ini untuk round 1, kunci round 2 untuk round 2, dan seterusnya sampai round 9. Nah, pada round 10 kita hanya menggunakan 3 transformasi saja, yaitu subbyte, cipro, dan add round key. Nah, setelah round 1 ini selesai, kita dapat mengulang transformasi tadi ke round 2 dengan menggunakan hasil dari round 1 ini. Begitu juga seterusnya, jika kita sudah mendapatkan round 2, kita akan gunakan untuk round 3 hingga sampai ke round 10. Nah, sekian dari penjelasan dari transformasi untuk menyelesaikan plain text ke ciphertext. Kita akan langsung skip ke round 10-nya. Oke, ini adalah hasil dari pengulangan yang telah saya lakukan dengan hasil yang telah didapat dari transformasi di round 1. Itu adalah hasil-hasilnya. Yang pertama dari round 2, round 3, round 4, round 5, round 6, round 7, round 8, round 9, dan round ke-10 ini kita tidak menggunakan yang namanya mix kolom. Kita hanya menggunakan subbyte, cipro, dan add round key. Nah, hasil dari round ke-10 ini adalah hasil yang kita namakan dengan final array state, yang akan kita gunakan nantinya untuk diubah menjadi kode-kode ciphertext. Oke, setelah kita masukkan hasil dari round 10 ini ke array state, kita akan ubah nanti nilai-nilai pada array state ini dari bilangan hexadesimal ke bilangan desimal, yang nantinya bilangan desimal ini juga kita akan ubah menjadi sebuah kode-kode unik yang akan kita gunakan untuk sebuah ciphertext. Nah, cara untuk mengubah bilangan desimal ini menjadi kode-kode unik, kita menggunakan yang namanya webset htable ini. Misalnya kita akan mencari yaitu 166. Kita akan cari bilangan desimalnya 166. Nah, setelah ketemu 166, kita akan cari
kode uniknya pada blok ini. Lalu kita akan copy dan paste dan taruh di kotak ini. Nah, ini adalah yang kita namakan dengan ciphertext. Ini adalah hasil yang tadi kita dapatkan setelah melakukan beberapa tahapan, sehingga kita dapat menghasilkan dari plain text menjadi ciphertext. Sekian dari penjelasan mengenai materi IS dari kelompok kami. Kami minta maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan atau pengulangan kata yang mungkin kurang berkenan dan kesalahan pada tahapan-tahapan transformasi tadi. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata kami tutup dengan terima kasih.